Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-5, 11, dan 12. Demikian bunyinya. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu yang menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Nah, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, saudara sekalian, pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu tema, yaitu kepedulian. Saudara, akhir-akhir ini kita mungkin cukup sering menggunakan satu aplikasi yang namanya Peduli Lindungi, ya. Satu aplikasi kesehatan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengajak kita untuk saling peduli, saling menjaga kesehatan kita, khususnya di tengah-tengah situasi pandemi ini, ya. Dan saudara, satu aplikasi yang sangat bermanfaat karena menolong kita untuk bisa saling menjaga dan saling peduli dengan kesehatan kita, ya. Nah, saudara, kita melihat bahwa kepedulian adalah satu sikap yang sangat dibutuhkan untuk membawa satu kondisi yang lebih baik bagi kehidupan manusia, ya. Kepedulian membuat kita atau menjadi satu langkah awal untuk membawa kita kepada keberhasilan yang lebih baik, ya, kemajuan yang lebih baik. Saudara, Tuhan Yesus pun juga, ya, mengingatkan kepada kita pentingnya kepedulian, khususnya kepedulian kepada kebenaran yang kita dengarkan, ya. Saudara, di dalam perumpamaan yang tadi baru saja kita baca, ya, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur, ya. Penabur yang menaburkan benih yang melambangkan firman Tuhan, ya. Tuhan Yesus menggambarkan keadaan hati manusia. Bagaimana keadaan hati manusia itu meresponi atau menanggapi firman Tuhan. Ada 4 keadaan hati. Hari ini kita hanya fokus kepada kondisi yang pertama, kondisi hati yang pertama, ya. Nah, saudara, digambarkan bahwa ketika benih itu jatuh, ya, di pinggir jalan, lalu datanglah burung memakannya hingga habis. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan maknanya dengan mengatakan, ini menggambarkan sikap orang yang mendengar firman Tuhan, namun ia tidak mengerti, maka datanglah iblis merampasnya. Nah, saudara, pertanyaannya adalah, mengapa orang tersebut tidak mengerti apa yang didengarkan? Apakah firman yang didengarkan itu begitu sulit sehingga tidak dapat dimengerti oleh orang-orang yang sederhana? Jelas tidak demikian, ya. Karena firman Tuhan sendiri adalah kebenaran yang cukup sederhana, yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang sederhana. Bahkan firman Tuhan mengatakan Tuhan menyingkapkan rahasianya kepada orang-orang yang sederhana, orang-orang yang rendah hati. Sehingga ini bukan masalah mampu atau tidak mampu, kemampuan inteleknya ada atau tidak ada, memadai atau tidak, tapi soal yang lain. Apa itu, saudara? Apa yang membuat orang itu tidak dapat mengerti apa yang didengarkan sekalipun hal yang sederhana? Nah, jawabannya adalah karena tidak adanya kepedulian dengan apa yang dia dengarkan. Ketidakpedulian inilah yang membuat ia tidak mengerti dan akhirnya dia meninggalkan atau menolak kebenaran yang dia dengarkan. Ketidakpedulian inilah yang membuat dia mengabaikan kebenaran yang dia dengarkan. Saudara, secara implisit di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mengingatkan kita pentingnya kepedulian terhadap kebenaran yang kita dengarkan. Karena ketidakpedulian membuat seseorang mengabaikan firman Tuhan itu dan membuat dia menolak untuk datang kepada kebenaran. Ketidakpedulian itu membuat dia kehilangan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, untuk menerima bimbingan dari Tuhan. Nah, sebaliknya orang yang peduli kepada kebenaran yang dia dengarkan, kepada firman Tuhan, maka hal itu menjadi satu langkah awal untuk datang kepada Tuhan. Menjadi satu langkah awal untuk meminta, mencari pertolongan dari Tuhan, bimbingan dari Tuhan. Sehingga pada akhirnya kehidupannya akan ditolong oleh Tuhan dan kehidupannya dapat berbuah bagi Tuhan. Ya, saudara, kita melihat kepedulian. Sikap peduli terhadap kebenaran itu adalah satu langkah awal untuk menuju kebaikan yang lebih besar, keberhasilan yang lebih besar untuk menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Karena itu marilah kita bersikap bijaksana dengan bersikap peduli
terhadap kebenaran yang kita dengarkan, terhadap kebenaran yang sudah dikaruniakan kepada kita, khususnya kebenaran Tuhan yang sudah ada di dalam firman Tuhan, yaitu Alkitab yang kita miliki masing-masing. Itulah kebenaran yang sudah kita miliki, itulah benih yang sedang disiapkan Tuhan yang akan ditaburkan dalam hati kita. Mari kita bersikap bijaksana dengan peduli kepada kebenaran itu, sehingga dengan demikian kita boleh dipimpin untuk datang kepada Tuhan, kita boleh dipimpin dalam kehidupan kita oleh bimbingan kebenaran itu, sehingga pada waktunya kita pun juga bisa berbuah bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.